A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 77. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah. Alam tara, apakah tidak telah melihat engkau ilal ladzina, kepada orang-orang qila yang diucapkan lahum kepada mereka, apa kuffu, hendaknya menahan kalian, aidiyakum, akan tangan-tangan kalian, an qitalil kufari, dari memerangi kepada orang-orang kafir. Lamma talabuhu, ketika meminta mereka akan itu, memerangi kepada orang-orang kafir, di Makkah, di kota Mekah. Li adzal kufari, karena mengganggunya orang-orang kafir, lahum, kepada mereka, alladzina, wahum, bahwa mereka alladzina jama'atun, adalah segolongan manusia, minas sahabati, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wa aqimu, dan dirikan oleh kalian as-salata, akan salat. Wa atu, dan hendaknya memberikan kalian az-zakata, akan zakat. Falamma kutiba, maka ketika telah diwajibkan, furidha, yakni telah difardukan, alaihim, kepada mereka, apal qitalu, perang, memerangi kepada orang-orang kafir. Idza, adalah tetap ketika demikian, fariqun, bahwa segolongan, minhum, yang dari mereka, yakhshawna, halnya takut mereka, yakhafuna, yakni takut mereka, annasa, akan manusia, al-kufara, yakni orang-orang kafir, ay azabahum, yakni akan siksaan mereka kufar, bil qadli, dengan dibunuh. Ka khasyatihim, seperti takutnya mereka, azaballahi, akan siksaan Allah. Aw asyadda, atau halnya yang lebih, apanya, khasyatan, takutnya, min khasyatihim, daripada takutnya mereka, lahu, kepada Allah. Wa nasbu asyadda, bahwa dinasabkannya lafad asyadda alal hali, adalah menetapi pada jadi hal. Wa jawabu lamma, bahwa jawab lamma, dalla, adalah menunjukkan alai, kepada jawab, apa idza, lafad idza, wa ma, dan apa-apa ba'da, yang ada setelah idza. Ay faja'athum, yakni mendadak datang kepada mereka, apa al-khasyatu, rasa takut. Wa qalu, dan berkata mereka, jaz'an, karena takut, minal mauti, dari kematian. Perkataan mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima, mengapa katabta, mewajibkan engkau, alaina, kepada kami, al-qital, akan perang. Laula halla akhartana, mengapa tidak menembari tempo engkau kepada kami, ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Qul, ucapkan oleh kamu, lahum, kepada mereka, orang-orang, alladzina, mata'ud dunya, bahwa kesenangan di dunia, ma, yakni perkara, yutamatta'u, yang dipakai senang-senang, apa, bitum, mafia, di dunia, awil istimta'u, atau mengambil kesenangan biha, dengan dunia, qalilun, adalah yang sangat sedikit.
ailun yani yang kembali ilal fanai kepada kehancuran, wal akhiratu sedangkan bahwa akhirat ail jannatu yani surga khairun adalah yang lebih baik liman untuk orang ittaqa yang benar-benar bertakwa orang tersebut benar-benar menjaga diri ikawallahi akan siksaan Allah bitarki maksiatihi dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wala tudlamuna dan tidak dizalimi mereka bitai waliyai tunqasuna wala tudlamuna dan tidak dizalimi kalian bitai waliyai tunqasuna yani tidak dikurangi kalian min amalikum dari amal-amal kalian fatilan akan seukuran qasratin nuwati ukuran cangkang non cangkang deh kulit seukuran kulit biji korma fajahidu maka harus berjuang kalian. Ini adalah pelajaran untuk kita sekalian, pelajaran untuk kita sekalian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang ayat nomor 77 disebutkan diantaranya ayat 5. Ayat 5. Di ayat ini di ayat nomor 77 terdapat huruf qafnya 10. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila 1. Qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu 2 wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu 3 idza fariqum 4 minhum idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu 5 wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala 6 laula akhartana ila ajalin qarib 7 qul 8 mata'ud dunya qalil 9 wal akhiratu khairul liman ittaqa 10 terus wala tudlamuna fatila ta 10 disebutkan ayat 5 tah mah kudu katalar ayat ieu terus katalar kudu katalar ayat ieu mah nya itu namanya ayat 5 ayat qafna dina sa ayatnya 10. Ayat ini menjelaskan dahulu kala ketika sebagian dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diganggu oleh orang-orang kufar. Masya Allah, orang dahulu tuh Masya Allah diganggu oleh orang-orang kafir. Orang mati berawai ya, orang manikmat karisu syukurna. Orang-orang sahabat dahulu mereka mendapatkan ujian dahsyat, gangguan yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir sampai mereka meminta, coba ya Rasulullah, coba barangkali sudah ada perintah untuk memerangi orang-orang kafir karena sudah sangat dahsyat mengganggunya mereka orang-orang kafir kepada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mereka meminta perintah dari Allah, adanya perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Di antara mereka sahabat Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Aswad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Qudamah bin Mad'un dan segolongan mereka sahabat. Mereka berada di kota Mekah, yatahammaluna adzal kufari katsira, mereka menanggung gangguan-gangguan orang-orang kafir yang amat banyak. Waduh, luar biasa gangguannya. Dimaki, dihina, diganggu pokoknya. Ya, sampai-sampai mereka berkeinginan adanya perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Kenapa? Karena sangat gangguan mereka orang-orang kafir kepada mereka dahsyat. Sedangkan Allah memerintahkan kepada mereka untuk menanggung itu gangguan, ngawayahnakeun gitu. Belum ada perintah
untuk memerangi. Ketika mereka hijrah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah dan baginda Nabi memerintahkan untuk perang, maka mereka enggan. Enggannya ini kenapa? Bukan karena kemunafikan, tapi enggannya itu karena mengalahkannya rasa kasih sayang akan diri mereka, karena cintanya mereka akan kehidupan di dalam ketaatan kepada Allah. Itu ketika dikatakan kepada mereka, tahan oleh kalian tangan-tangan kalian dari memerangi orang-orang kafir. Sekarang mah dirikan salat, sok ayeuna mah salat we dirikeun, bikin zakat. Sebab can aya perintah untuk perang. Ketika diwajibkan kepada mereka perang, maka ketika itu sebagian dari mereka merasa takut akan orang-orang kafir, seperti takutnya mereka akan siksaan Allah atau yang lebih takut. Mendadak datang rasa takut, padahal sudah diperintahkan oleh Allah. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau mewajibkan kepada kami untuk berperang? Mengapa tidak engkau tempokkan kepada kami sampai waktu yang dekat? Itu ucapan ini bukan karena adanya kemunafikan kepada mereka, tapi karena sangatnya mereka cintakan kehidupan di dalam taat kepada Allah. Ketika turun ayat ini, maka mereka mencabut amma khatara bibalihim, tentang mengenai perkara yang telah tergores, yang telah ada kotor ngareteg, yang telah ada ngareteg di dalam hati mereka. Ketika mereka turun ayat ini, mereka semangat, wa syammaru an saidil jiddi wal jahadu fillahi haqqa jihadi. Ketika turun ayat ini, maka mereka mencabut dari apa-apa yang ada di dalam hati-hati mereka, dan mereka semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.